Bro, dengerin ini, ada hal-hal yang gak pernah kelihatan dari permukaan. Ada seseorang yang kelihatannya chill, tenang, adem kayak gak ada beban. Tapi sebenarnya dia lagi sibuk banget mikirin kamu. Matanya sih nempel di layar, jarinya diem, gak gerak. Tapi pikirannya lari, muter, bolak-balik lagi ke kamu. Tiba-tiba dia ngepost, gak ngebales chat kamu, padahal dia buka notifnya tiap 5 menit. Kelihatannya bodo amat, tapi kenyataannya dia malah makin sering ngelirik HP, nunggu sesuatu yang dia sendiri takut buat harapin. Dia muter ulang obrolan kalian, dalam diam dia replay semua momen kecil yang mungkin kamu udah anggap sepele. Tiap tawa kamu, tiap titik koma di chat kamu masih ada di kepalanya bro. Tapi dia diam. Dia gak bilang apa-apa. Bukan karena kamu gak berarti, no. Justru karena kamu terlalu berarti bro. Dan rasa takutnya lebih gede dari keberaniannya. Karena dunia ngajarin dia, kalau kamu terlalu jujur, kamu kelihatan lemah. Jadi dia pilih bungkam, tutupin rindu pakai ego, sembunyiin sayang di balik sikap cuek. Dan lo, yang nunggu, yang nebak-nebak maksudnya, yang bingung sama sinyal yang gak jelas. Video ini buat kamu bro. Dengerin sampai akhir ya bro, karena setelah ini, diam. Gak akan lagi kamu lihat dengan cara yang sama. Kita tuh tumbuh dengan cerita-cerita palsu soal cinta. Katanya, cinta tuh selalu hadir, selalu ngejar, selalu kasih effort. Tapi realitanya, effort tanpa timbal balik itu bukan cinta bro. Itu tanda kamu lagi ngorbanin harga dirimu sendiri buat seseorang yang bahkan gak nengok ke belakang. Ngejar orang yang ninggalin kamu pelan-pelan, itu bukan manis. Itu luka yang diselimutin harapan bro. Dan gue mau bilang ini keras-keras. Kita semua layak dicintai tanpa harus jadi badut emosional. Kita layak buat jadi versi paling tenang dari diri kita, yang gak gampang goyah cuman karena seseorang tiba-tiba berubah dingin. Hari ini, gue pengen lo buka matamu lebih lebar bro. Ngerti alasan dibalik sikap dingin itu. Dan yang lebih penting lagi, tahu harus ngapain bro. Karena begitu lo ngerti ini, lo gak bakal lagi jadi korban dari cinta yang setengah-setengah. Ini bukan soal dia, ini soal dirimu sendiri bro. Dan cara kamu ngejaga hatimu sendiri. So, ready? Let's go bro. Pernah gak sih lo ngerasa kenapa tiba-tiba seseorang yang awalnya deket banget, hangat, nyambung banget, sekarang malah kayak ngejauh bro. Dulu chat tiap waktu, ngobrol ngalir kayak air, tiba-tiba sekarang balesnya lama, responnya flat, suaranya hambar, kayak gak ada rasa lagi bro. Dan otak lo langsung nyalain mode overthinking. Mungkin dia udah gak suka ya, atau dia nemu orang baru. Aduh, jangan-jangan gue salah ngomong. Tapi tahu gak sih bro, sering kali bukan itu masalahnya bro. Bukan karena dia gak peduli, justru dia terlalu peduli bro. Saking pedulinya, dia jadi gak bisa ngontrol. Dan gak semua orang siap buat itu. Karena peduli itu butuh keberanian. Lo harus berani buka diri bro, berani kasih ruang buat orang lain lihat sisi paling rapuh lo. Dan hal itu menakutkan buat banyak orang bro. Makanya dia mundur, bukan karena kamu gak berarti, tapi justru karena kamu terlalu berarti. Sampai-sampai dia panik sendiri. Di kepalanya, dia muter ulang obrolan kalian, baca ulang chat kamu satu-satu. Nanya ke dirinya sendiri, aku terlalu banyak ngomong gak sih? Atau malah kurang? Tapi bukannya ngomong atau reach out, dia malah diem. Gak ngapa-ngapain bro, karena buat dia, harga diri masih lebih berat dari rasa rindunya. Sebenarnya dia pengen banget ngetik, aku kangen. Tapi dia takut. Takut kelihatan lemah, takut kalau dia mulai duluan, kamu gak ngerespon balik. Itu tuh lagi ada perang dalam dirinya bro. Antara hati yang pengen nyamperin kamu sama ego yang bilang, tahan, jangan kasih tahu duluan. Dan lo, kamu gak harus ikut masuk ke dalam perang itu bro. Kadang cukup lihat dari jauh, paham, tapi gak perlu terjun bro. Karena gak semua orang siap ngeladenin hatinya sendiri. Dan itu bukan salah kamu bro. Cewek, cowok, siapapun kita, semuanya punya sisi kayak gini dalam diri bro.
Sisi yang sensitif tapi juga penuh perhitungan. Yang kadang malam-malam duduk sendirian, pegang HP, lihat nama kamu nongol di layar, terus diem aja. Jempol udah di atas kolom chat, ngetik, hapus, ngetik lagi, hapus lagi. Sampai akhirnya HP-nya mendarat ke bantal. Frustrasi bukan karena kamu, tapi karena dirinya sendiri bro. Dia pengen banget reach out banget, tapi pikirannya ribut. Gue gak boleh kelihatan lemah, gue gak boleh kehilangan kontrol. Jadinya, dia posting selfie dengan caption healing vibes, share quotes tentang aku mandiri kok, nongkrong, ketawa-ketawa, upload story yang kelihatan hidupnya seru abis. Tapi semua itu bukan buat siapa-siapa bro, bukan buat nunjukin dia bahagia, tapi buat lo. Dia pengen lo lihat, pengen kamu kepikiran, pengen kamu ngerasa kehilangan kayak dia yang lagi kehilangan kamu, tapi gak bisa bilang apa-apa. Dan jangan salah bro, itu bukan drama, bukan juga manipulasi. Itu efek dari luka lama yang udah ditanam dari kecil, bahwa nunjukin perasaan duluan itu gak aman, bahwa terlalu jujur soal hati bisa bikin kita kelihatan needy. Makanya meskipun hatinya udah pengen banget bilang aku kangen, yang keluar malah story ala-ala cuek. Dia lagi acting cool, tapi dalamnya lagi chaos. Dan di titik ini banyak orang salah paham bro. Kita terlalu sibuk ngelihat story, nebak-nebak maksud dari lagu yang dia post, ngira-ngira apa dia lagi kode. Padahal sebenarnya bro, yang bisa kita lakuin cuma satu, diam-diam aja. Nggak semua yang terlihat tenang itu beneran tenang, dan nggak semua kode harus kita pecahkan bro. Kadang cukup ngerti dari jauh aja bro, kamu tuh sebenarnya nggak pernah bener-bener diam. Justru kamu lebih ribut dari semua chat yang nggak kamu kirim. Bukan karena kesel, bukan karena lagi asik ngegame, tapi karena kamu udah ngerti satu hal penting. Lo gak perlu buktiin apa-apa ke siapa-siapa bro. Keheningan lo itu bukan tanda kalah, itu tanda kuat. Tanda lo gak lagi pengen ngejar bro. Tanda lo sadar kalau yang emang kehilangan ya bakal nyari. Orang gak bakal ngerasa butuh selama kamu terus ada bro. Justru waktu kamu mulai ninggalin ruang, waktu kamu gak muncul-muncul lagi, baru tuh kepala mereka mulai rame sendiri. Mereka ngelihat kamu makin chill, fokus ke hidupmu sendiri, grow up pelan-pelan. Dan diam-diam, nama kamu makin sering mampir di pikirannya. Mereka mungkin gak langsung ngaku. Bisa jadi malah makin sering update story bro, upload senyum-senyum palsu, bikin vibe seolah-olah gue baik-baik aja kok. Tapi dibalik itu semua, ada ruang kosong yang gak bisa diisi segampang itu bro. Dan makin lama kamu stay cool, makin muncul tuh pertanyaan-pertanyaan di kepalanya. Kenapa dia nggak ngejar gue? Kenapa dia diem aja? Apa gue beneran kehilangan dia? Dan itu bukan karena kamu drama bro, bukan juga karena kamu main tarik ulur, tapi karena kamu jagain harga dirimu. Kamu nggak mau reach out cuman buat dapat validasi sesaat. Soalnya kalau kamu pecah duluan, kalau kamu nyamperin cuma biar tenangin ego lo, energi lo bakal berubah bro. Bukan lagi kuat tapi needy, dan rasa butuh itu cepet banget kecium. Mereka mungkin gak sadar secara logika, tapi feeling mereka bisa baca, wah dia butuh gue. Dan saat itu terjadi, mereka ngerasa punya kendali, ngerasa gak usah effort lagi. Tapi begitu kamu diem, tetap berdiri di tempatmu, gak ke-trigger sama gengsi mereka, dinamikanya mulai kebalik bro. Tembok yang mereka bangun mulai retak. Bukan karena lo nyentuhnya, tapi karena lo berhenti biarin mereka ngontrol kamu. Dan sekarang, ada badai di dalam diri mereka sendiri. Perang yang gak kelihatan, hati mereka pengen nyamperin. Ego mereka bilang tahan. Hati mereka pengen bilang gue kangen. Tapi egonya jerit, kalau lo ngaku lo kalah. Setiap keheningan dari kamu buat mereka jadi kayak alarm kecil. Setiap hari lo gak ngehubungin mereka, itu makin kerasa bro. Kadang mereka kelihatan fine-fine aja bro. Story makin rame, feed makin aktif, mungkin juga udah mulai deket sama orang lain. Tapi dalamnya chaos, gelisah. Karena lo gak panik bro, lo gak ngejar. Lo tetap kalem, tetap jalan,
tetap fokus sama hidup lo. Lama-lama, perasaan yang mereka tahan itu mulai ngelawan egonya sendiri. Dan disitulah mulai muncul pikiran, apa gue yang salah? Apa gue terlalu dingin? Gue kehilangan orang yang seharusnya gue jaga gak sih? Dan yang keren lagi bro, lo gak ngelakuin apapun buat maksa itu terjadi. Lo cuma diem. Tapi diem yang punya harga diri bro, diem yang punya arah. Sampai akhirnya mereka balik. Kadang cuma modal hai atau lihat postinganmu keren, kelihatannya receh, tapi itu sinyal ego mereka udah mulai runtuh. Tapi nih ya bro, catatan penting, jangan buru-buru bales dengan energi haus. Jangan rusak proses kamu yang udah sejauh ini cuman karena pengen validasi instan bro. Tetap tenang, tetap waras, tetap di jalur. Karena tujuan kamu tuh bukan biar menang di love game, bukan biar bisa bilang, tuh kan, balik juga. Tapi buat tetap loyal sama diri sendiri bro. Menjaga damai, menjaga tenang. Diam itu bukan kosong bro, diam itu bahasa. Dan kadang, diam bisa lebih nyentuh daripada 1000 kata. Jadi kalau hari ini lo kepikiran buat ngechat, tanya dulu ke diri lo sendiri bro. Gue ngontak dia karena gue bener-bener care, atau cuman biar gue ngerasa cukup lagi? Kalau jawabannya karena butuh validasi, tahan dulu bro. Tetap berdiri tegak, karena orang yang bener-bener layak buat lo gak akan bikin kamu ngerasa dirimu kurang. Mereka bakal usaha juga, mereka bakal hadir tanpa kamu harus lari duluan. Dan kalau emang dia bener buat kamu, kalian bakal saling temuin tanpa drama, tanpa manipulasi. Jadi pas keheningan datang, biarin bro. Biar jarak itu punya makna. Biar rasa itu tumbuh sendiri, tanpa dorongan, tanpa tekanan. Kadang, diam adalah satu-satunya jalan buat lihat siapa yang datang karena diri lo, dan siapa yang cuma ada saat lo ngejar. Kalau video ini bikin kamu sadar, bikin kamu ngelihat hubungan dari sisi yang lebih jernih, share ke yang lain bro. Karena masih banyak orang di luar sana yang kejebak di siklus yang sama. Ngejar terus, berharap terus, sampai lupa caranya jaga diri sendiri. Padahal cinta yang sehat gak akan bikin kamu kehilangan jati diri bro. Tetap tumbuh, tetap jalan, dan yang paling penting tetap setia sama dirimu sendiri bro. Karena dari situlah segala hubungan yang tulus dimulai. Thanks sudah dengerin bro. See you next time. Semangat bro.